Jadi kalau orang yang dipimpinnya mendapatkan kesenangan, kenikmatan, kemudian pemimpin belakangan. Tapi kalau yang dipimpin itu dalam kesulitan, penderitaan, ia duluan paling merasakan itu. Makanya kalau Rasulullah dalam peperangan berangkat perang mau menghadapi musuh, Rasulullah paling depan posisinya sebagai komandan perang. Tapi kalau sudah selesai perang, pulang, dapat harta ghanimah banyak, Rasulullah paling belakang. Itulah pemimpin. Abu Hurairah, bapak dan ibu pernah tidak mampu mengangkat tubuhnya hanya tergolek di masjid Nabi, saking laparnya, saking lapar. Rasul ajak ya ke rumah beliau, ilhaq, ikut aku. Sampai di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didapati secawan susu yang dari berangkat ke masjid tidak ada. Rasulullah bertanya, ini dari mana? Tadi fulan menghadiahkan itu untukmu ya Rasulullah. Abu Hurairah senang lah, minimal satu mangkok susu berdua kan cukup, kau nggak kenyang tapi ya alhamdulillah cukup melipur lara dan luka ya. Tapi Rasulullah menyatakan Abu Hurairah itu di masjid berapa banyak orang yang tinggal di Sufa itu. Di Sufa itu teras masjid Nabi. Jadi orang-orang miskin, fakir di antara sahabat yang tak punya rumah tinggal di masjid. Berapa jumlahnya? Sekitar 70-80 orang. Kata Nabi, kau panggil semuanya kemari. Masya Allah, satu mangkok susu mudah 70-80 orang. Allahu Akbar. Tapi begitulah Abu Hurairah itu tunduk, manut kepada Rasulullah, berangkat ke masjid itu dipanggil semua, datang semua, sebanyak orang itu melingkar di rumah Rasulullah SAW. Dari sekian banyak orang, Abu Hurairah dipanggil duluan. Ya Abahir, ta'al Abu Hurairah sini, ambil. Disuruh ngambil, bukan disuruh minum gitu. Ambil, kasih mereka, suruh minum mereka. Masya Allah. Kalau itu keinginan Nabi ya udah diambil, diserahkan kepada satu orang. Isyraf, minumlah, ambil lagi, kasih orang berikutnya, minum lagi, sampai orang yang terakhir itu semuanya sudah kenyang. Diminta oleh Rasulullah. Kemarin mangkuk itu di tangan Rasulullah, beliau mengatakan, sudah minum semuanya? Sudah ya Rasulullah. Sambil senyum Rasulullah mengatakan, bagitu ana wa anta ya Abair. Kalau begitu, yang belum minum aku dan kau ya Abu Hurairah. Benar ya Rasulullah, aku belum minum. Nah, khud, ambil. Wa'ud washrab. Ini kau ambil, duduklah dan minumlah. Jadi upayakan jangan minum sambil berdiri. Dari sisi kesehatan pun nggak bagus minum sambil berdiri, itu langsung mengenai ginjal kita tanpa terfilter itu. Itu dari medis menggunakan. Yang paling bagus sambil duduk. Maka Rasulullah mengatakan, washrab, duduklah dan minumlah. Minum, Abu Hurairah. Isyraf, minum lagi, minum lagi, minum lagi. Sampai akhirnya Abu Hurairah mengatakan, la ajidu minhu maslakan. Aku tidak menemukan jalan untuk memasukkan air susu di dalam perut. Sampai kenyangnya. Sini, diambil oleh Nabi itu mangkuk berisi susu tadi, dan Rasulullah kemudian meminumnya. Ini dalil. Jadi pemimpin itu belakangan kalau untuk merasakan kenikmatan, duluan kalau merasakan penderitaan, itu maksudnya. Bukan kalau senang duluan, kalau sengsara belakangan. Jangan. Ya. Pemimpin itu begitu. Kalau nanti pulang nasi uduk tidak cukup 2 bungkus, yang makan siapa? Suami atau istri atau anak? Yang mana didulukan? Harusnya begitu. Ngalah itu mulia. Rebutan. Ya, jangan, kasihlah anak itu, utamakan istri. Bagi kita kalau ada, nggak ada juga nggak apa-apa. Allah memberi kita kekuatan lebih kok. Jadi Umar bin Khattab menyatakan, ud'ullaha faliwasi' ala ummatik.
berdoa ya Rasulullah agar Allah melapangkan rezeki untuk umatmu. Fa inna farisan warruna qad musi'a alaihi wa uqtud dunya. Coba kau perhatikan ya Rasulullah, orang-orang Romawi, orang-orang Persia, apalagi raja-raja mereka, diberikan Allah harta yang melimpah, dunia pun dalam genggaman tangan mereka hidup. Jadi Umar mengkomparasikan, membandingkan Rasulullah dengan pemimpin-pemimpin Persia Romawi. Akhirnya Rasulullah duduk yang semula rebahan. Jadi Rasulullah rebahkan tubuh di atas pasir tadi, muttaqi'an ala wisadatin min adamin khashfuha lifun. Sementara kepala Rasulullah disandarkan pada bantal yang terbuat dari kulit binatang yang sudah disana, diisi dengan jerami. Coba Bapak merem bayangkan Rasulullah seperti apa ya? Akhirnya Rasulullah mendekatkan mata, langsung duduk. Duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Umar, "Awa fi hadza anta ya Ibn al-Khattab?" Jadi seperti mereka-kah yang kau inginkan wahai Ibnu Khattab? Jadi seperti gaya hidup orang Romawi Persia itukah yang kau inginkan? Oh, kalau kita ditanya apa jawabnya? Ya iyalah, apa sih salahnya kan gitu. Nggak nurut kok kita ini. Apa seperti mereka yang kau inginkan oleh Umar bin Khattab? Hidup bergelimang harta, hidup penuh dengan kemewahan seperti itu? Inna ulaika qaumun ujjilu lahum tayyibatuhum fil hayatid dunya. Sesungguhnya mereka itu Umar adalah orang-orang yang memang Allah segerakan untuk mereka kesenangannya di dunia ini. Diberikan Allah sekarang, di akhirat tidak dapat. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "Ama tarda an takuna lahumud dunya wa lana al-akhirah." Tidak cukup senangkan engkau hai Umar untuk mereka dunia, untuk kita akhirat. Makanya Rasulullah mengatakan, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Itu hadis. Dunia itu merupakan penjara bagi orang yang beriman dan surga orang kafir. Kenapa disebut penjara oleh Rasulullah? Karena kita nggak bebas, nggak leluasa. Ingin punya harta boleh, tapi jangan menghalalkan semua cara. Ingin makan boleh, tapi jangan yang haram, dibatasi. Itulah kehidupan dunia. Bahkan di dalam surat At-Taubah ayat 38, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. Makanya kalau kita membaca Al-Qur'an itu harus di samping benar bacaannya, yang tidak kalah pentingnya pahami ayat itu. Kita harus mampu berinteraksi dengan Al-Quran, ada komunikasi seperti yang Allah sampaikan. Ya. Maka Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala mengatakan, ketika kau membaca Al-Quran, ayat yang manapun, surat yang manapun, rasakanlah di hatimu, rahmat Allah telah turun untukmu, nikmat Allah telah diberikan untukmu. Nikmat apa? Rahmat apa itu? Engkau diberikan Allah kemampuan untuk memahami kalamullah itu. Masya Allah. Kita bukan orang Arab, tapi kok bisa membaca Al-Quran yang bahasa ngerti pula. Masya Allah. Berapa banyak orang-orang bangga bisa bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa apa lagi. Masa bangga? Tidak cuma bangga, tapi kita bisa mereview, mengulang kalamullah dengan lisan kita dan mengerti pula hati kita. Ini kemuliaan, kata Ibnu Qudamah rahimahullah. Dan yang Allah janjikan seperti itu. Dalam surat Al-Qamar Allah mengulang-ulang ayat yang sama senada. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran untuk diambil sebagai pelajaran.
Allah mudahkan. Untuk siapa? Untuk siapapun yang mau mempelajarinya, dimudahkan oleh Allah untuk memahami Al-Quran. Fahal min muddakir, namun adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Bahkan Syaukani rahimahullah ta'ala menyatakan setiap ayat yang kita baca harusnya mampu membentuk karakter kita. Beliau istilahkan dengan istilah al-fawaid al-maslakiyah, proses pembentukan karakter. Kasih contoh. Surat At-Taubah 119. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin." Apa sih Bapak dan Ibu rasakan ketika membaca pembelaan itu? Apa seperti desirat angin yang hanya bertiup? Memang terasa, tapi nggak ada apa-apa ya, terasa saja. Apa seperti itu kita perlakukan Al-Quran? Atau ada upaya keinginan untuk memahaminya? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Siapa yang beriman? Siapapun. Tidak ada satu ayat pun yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhal arabiyyun, hai orang Arab. Gak ada. Yang Allah sebutkan adalah sifatnya. Sifat. Kalau bicara sifat berarti siapapun orangnya. Nah, kalau kita membaca ayat ketemu ya ayyuhalladzina amanu, munculkan di hati kita at-taraji harapan. Ucapkan di hati kita, Allah maj'alni minhum, ya Allah jadikan aku termasuk orang yang kau sebutkan sifat yang mulia dari iman. Ittaqullah wa taqwa kepada Allah wa kunu ma'as shadiqin. Jadilah kamu termasuk orang-orang yang jujur. Ya, dimengerti. Perintah Allah kita ada bersama orang-orang yang jujur. Jadi kalau ada sekelompok orang itu pembohong, kalau orang itu jujur, kita kumpul sama yang mana? Allah menyatakan, kunu, jadilah kalian bersama orang yang jujur. Ini amanah, ini khianat, kita pilih yang mana gitu. Ini ahli ibadah, ini ahli maksiat, kita pilih kumpul sama siapa? Itu perintah Allah. Wa kunu ma'as shadiqin, jadilah kamu termasuk orang yang jujur. Apa itu jujur? Syaukani rahimahullah ta'ala menyatakan as-sidqu muwafaqatul khabar bil waqi'. Jujur itu artinya adanya kesesuaian antara yang diucapkan dengan perbuatan. Adanya keselarasan antara yang diberitahukan dengan kenyataan, itu namanya jujur. Lawannya adalah bohong. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, innal kadhiba la yasluhu minhu jiddun wala hazlun. Sesungguhnya kebohongan itu tidak dibenarkan, apakah sungguh-sungguh atau sekedar bercanda. Nggak boleh bohong itu. Kenapa bohong? Cuma bercanda. Masya Allah. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, innal kadhiba la yasluhu minhu jiddun wala hazlun. Bohong itu tidak boleh, apakah serius, sungguh-sungguh atau sekedar bercanda. Maka dari sana Rasulullah mengatakan, wailun lilladzi yuhadditsu fayakdzibu lidhika binnas. Neraka, wail, neraka. Kita kalau menerjemahkan kata wail itu artinya celaka. Wailun lil musallin alladzina hum yasallun. Wah, celaka. Wail itu bukan sekedar celaka artinya itu. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab Al-Kabair beliau mengatakan, wailun itu artinya wadin fi qa'ri jahannam. Jadi wail itu nama tempat yang adanya di dasar neraka jahanam. Ba'idul qa'ru, yang amat sangat dalam itu jahanam. Dalam sekali jahanam itu. Rasulullah memberikan ilustrasi gambaran, andai sebongkah batu besar digelindingkan di tepi neraka jahanam, dia langsung turun ke bawah, merosot ke bawah.
70 tahun kan belum nyampe ke dasarnya. Itu aja. Khabithun ta'muhu, amat sangat busuk dan buruk makanan tempat itu. Lau suyyiratil jibalu fiha, andai gunung yang terdiri dari batu cadas yang keras itu ditempatkan di tempat namanya Wail, la dhabat min syiddati harriha, akan mencari meleleh itu batu-batu yang keras itu, saking panasnya tempat yang namanya Wail. Loh, kalau batu keras saja meleleh mencari tubuh kita yang lembut gimana? Itulah Wail. Rasulullah mengatakan wailun, wail itu untuk siapa? Lilladzi yuhaddisu fayakdzibu, untuk orang berbicara lantas dia berdusta dalam ucapannya itu. Untuk apa? Liyudhika binnas, supaya orang mendengarnya tertawa. Berarti kan bercanda namanya. Berarti kan bercanda. Dia bohong, bicara bohong supaya orang ketawa. Itu dilaknat oleh Allah. Ini hadisnya. Maka betul Abdullah bin Mas'ud mengatakan, innal kadhiba la yasluhu minhu jiddun wala hasrun. Kebohongan tidak dibenarkan, apakah sungguh-sungguh atau sudah bercanda. Fa in syi'tum faqra'u, kalau kalian mau, kata Ibnu Mas'ud, baca firman Allah tadi. Atau pasal 19, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Jadilah kalian orang yang jujur. Fahal tajiduna li ahadin fihi rukhsatan, kata Abdullah. Lantas apakah kalian mendapatkan keringanan pembunuhan untuk orang berbohong? Kalau nanti ayat itu tadi nggak ada keringanan itu. Kalau kita sudah paham begini, kita nggak akan mengatakan saya bohong demi kebaikan. Tidak ada kebaikan yang didapatkan dengan berbohong. Rasulullah SAW mengatakan, alaikum bisidqi, jujurlah kalian. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena kejujuran mengantarkanmu kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, kebaikan mengantarkanmu ke surga. Sebaliknya kata Nabi, wa iyyakum wal kadhib, jangan kalian berbohong. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena kebohongan menyeret kamu kepada kejahatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kejahatan akan mencampakkan ke dalam neraka. Jadi alurnya jelas Rasul katakan, jujur, baik, surga, bohong, jahat, neraka. Terus kok ada orang mengatakan boleh bohong demi kebaikan? Tunjukkan dalilnya. Nggak ada. Allah perintahkan seperti itu, pengaruh nggak dalam diri kita? Saya harus menjadi orang jujur, itu perintah Allah. Saya nggak mau berbohong. Harus. Terbentuk karakter kita. Disebut selesainya dengan fawaid maslahnya, proses pembentukan karakter. Termasuk surat At-Taubah 38, ya. Allah mengajak kita berkomunikasi. Allah sampaikan pesan kepada kita, harus mampu menangkapnya. Apa Allah berfirman? Araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Apakah kalian ridho, cukup puas dengan kehidupan dunia dibanding akhirat? Allah bertanya. Ini apa namanya? Struktur kalimatnya kalimat tanya. Apakah kalian ridho, apakah cukup senang, cukup puas dengan kehidupan dunia dibanding akhirat? Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Tidaklah kehidupan dunia ini bila dibandingkan dengan akhirat kecuali kesenangan yang amat sangat sedikit. Makanya ketika hati ini sudah condong orientasi kepada dunia, Allah tegur sesungguhnya.